Arya kecewa kepada Tiara. Ia tidak menyangka kalau wanita yang sangat ia cintai tersebut menyembunyikan percakapannya dengan Bayu. Padahal Tiara tahu seperti apa rasa tidak suka Arya kepada laki-laki itu. Arya memilih duduk di ruang keluarga bersama kedua orang tua dan adiknya. Ia masih tidak dapat menerima apa yang Tiara lakukan. Hati dan perasaannya sangat sakit setelah membaca pesan dari Bayu. Laki-laki itu masih memanggil Tiara dengan sebutan sayang. Wah, kamu kok ditekuk gitu ya? Bu Widi menyadari perubahan wajah Arya. Gak apa-apa, Mi. Lagi kesal aja. Kesal kenapa? Jangan bilang kamu bertengkar dengan Tiara. Bu Widi tidak ingin terjadi pertengkaran antara anak dan menantunya. Enggak kok, Mi. Arya berusaha meyakinkan ibunya. Sementara Pak Wawan merasa heran melihat sikap Arya. Ia sangat tahu kalau putranya itu sedang dalam masalah. Raut wajahnya menunjukkan tidak sedang baik-baik saja. Ia pun mencoba bertanya seperti yang Bu Widi lakukan. Tapi kamu gak bisa bohongin papi ya. Kamu pasti sedang dalam masalah. Cerita aja. Kami siap untuk menjadi pendengar. Pak Wawan membujuk Arya. Aku gak apa-apa, Pi. Gak ada masalah sama sekali. Arya tidak ingin memberitahukan apa yang ia rasakan saat ini terhadap Tiara. Ya udah, kalau gak mau cerita. Pak Wawan pun beranjak menuju kamar lalu diikuti istrinya. Radit juga memilih memasuki kamarnya. Sementara Arya masih kesal terhadap istri yang ia cintai selama ini. Ia pun merebahkan tubuh di sofa panjang berwarna coklat muda tersebut. Sementara itu, Tiara merasa bersalah kepada Arya. Ia tidak ingin membiarkan kesalahpahaman antara dirinya dan suaminya itu berkepanjangan. Ia pun keluar kamar untuk mencari tahu keberadaannya. Ia melihat Arya sedang berbaring di sofa ruang keluarga. Ia pun mendekatinya lalu meminta maaf. Ia sangat tahu bagaimana perasaan Arya saat ini setelah membaca pesan dari Bayu. Kamu masih marah, Mas? Tiara memegang lengan Arya. Laki-laki itu terkejut. Ia pun bangun dari rebahan. Kamu ngapain kesini? Arya menunjukkan wajah kesal terhadap Tiara. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tiara menyatukan kedua telapak tangannya dan memohon kepada Arya. Seandainya aku gak baca pesan itu, apa kamu akan tetap diam? Arya ingin tahu jawaban Tiara. Aku ingin memberitahukannya padamu, Mas. Tapi aku takut kalau kamu salah paham. Tiara berusaha memberikan penjelasan. Aku kecewa sama kamu, sayang. Kepercayaanku kamu hancurkan. Aku percaya sama kamu. Tapi kamu berani berhubungan di belakangku dengan mantan suamimu. Ini gak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Aku tidak bermaksud menghancurkan kepercayaanmu, tapi dia yang menghubungiku. Kenapa kamu gak ngelak? Kamu itu udah punya suami, dia hanya masa lalumu. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku malas bahas ini. Kamu masuk kamar aja, aku mau tidur di sini. Itu artinya kamu masih marah, Mas. Aku butuh waktu sendiri. Tiara sangat sedih melihat sikap Arya yang tidak seperti biasanya. Ini pertama kali ia melihat kemarahan Arya. Selama ini, laki-laki itu selalu bersikap lembut kepadanya. Tiara pun meninggalkan Arya lalu ia berjalan memasuki kamar. Pagi kembali menyapa dengan terik mentari yang sangat cerah. Namun tidak secerah hati Arya dan Tiara. Pasangan suami istri tersebut masih larut dalam perasaan yang berkelabat dalam luka dan kecemburuan. Arya belum mampu menghapus rasa kecewanya terhadap Tiara. Ia tidak menyangka kalau Tiara tega melakukan sesuatu yang tidak pantas di belakangnya. Selama ini, ia selalu percaya kalau cinta sang istri hanya untuk dirinya. Sementara Tiara merasa canggung dan bersalah atas apa yang terjadi terhadap dirinya dan Arya. Ia tidak pernah menduga kalau apa yang Bayu lakukan telah membuat hubungannya dan suaminya menjadi renggang. Aku pergi ngantor dulu ya. Arya tidak menatap Tiara. Tiara seperti biasa ingin mencium punggung tangan Arya dengan takzim. Tetapi laki-laki itu berusaha menjauh. Ia juga tidak mendaratkan kecupan di kening Tiara sebagai rutinitas pagi sebelum ke kantor. Kamu masih marah, Mas? Tanya Tiara dengan perasaan sedih. Aku malas bahas ini pagi-pagi. Ganggu mood aja. Arya memberikan jawaban dengan ketus. Aku minta maaf, Mas.
Aku sedih kalau kamu seperti ini. Aku jauh lebih sedih karena sikap dan ketidakjujuran kamu terhadap suami. Jadi, kamu gak ingin maafin aku, Mas? Kamu marah padaku? Baiklah, jika itu yang kamu mau. Tiara pun menjauhkan diri dari Arya. Arya sangat lemah mendengar Tiara berbicara seperti itu. Ia tidak ingin jika Tiara pergi dari rumah seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ia pun luluh dan langsung memeluk Tiara dari belakang. Jangan bicara seperti itu, sayang. Aku gak mau hubungan kita renggang hanya karena laki-laki masa lalumu. Aku sakit saat dia memanggilmu dengan sebutan sayang. Kamu tahu seperti apa besarnya cintaku padamu. Aku gak mau kehilanganmu. Arya menempelkan dagunya ke bahu Tiara. Aku juga mencintaimu, Mas. Tidak mungkin aku berpaling ke lain hati. Laki-laki itu hanya masa laluku, gak lebih. Aku harap kamu percaya pada istrimu. Dua insan itu akhirnya mampu menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Arya berjanji akan percaya sepenuhnya kepada Tiara. Begitu juga sebaliknya. Ia pun meraih tubuh wanita menghadap ke arahnya, lalu mendaratkan ciuman di keningnya. Tiara juga mencium takzim punggung tangan Arya hingga akhirnya laki-laki itu berangkat untuk melakukan kegiatan rutinitas setiap hari di kantor. Arya tersenyum bahagia saat menelusuri jalan. Ia senang karena telah berbaikan dengan Tiara. Dulu, Bayu tidak memaksakan kehendak untuk merebut Aditya dari Tiara. Namun, sejak dirinya tahu kalau penyebab perpisahan mereka karena rencana Bu Sandra, ia pun ingin mengambil Aditya. Ia tidak terima dengan penolakan Tiara. Pagi ini, Bayu dan Pak Agus berangkat ke kota tempat tinggal Tiara. Mereka mendapatkan alamat wanita itu dari satpam yang bekerja di rumah orang tua Tiara. Laki-laki parubaya itu tidak kuasa melihat kesedihan di wajah Bayu. Bayu sangat yakin dengan rencananya. Jika Tiara tidak bersedia kembali mendampingi dirinya, ia akan membawa Aditya tinggal bersamanya. Ia berpikir hanya Aditya yang akan mengobati luka batinnya. Kamu sudah yakin akan membawa Adit pulang, Bay? Tanya Pak Agus di dalam pesawat. Sangat yakin, Pi. Toh Tiara masih memiliki anak dari suaminya. Sementara aku hanya punya Aditya, Pi. Semoga kita berhasil membawa putramu pulang ke rumah. Iya, Pi. Bayu sangat senang karena membayangkan akan kembali bertemu dengan Aditya. Setelah 1 jam berlalu, Bayu dan ayahnya pun tiba di kota tempat tinggal Tiara. Mereka memilih beristirahat di hotel sebelum menemui Tiara. Bayu berencana ke rumah mertua Tiara saat sore nanti. Seandainya mami kamu gak bertingkah aneh-aneh, mungkin keadaannya gak akan seperti ini. Tiara pasti masih tetap menjadi menantu di rumah kita. Pak Agus menggerutu sambil menghempaskan tubuh ke ranjang hotel. Ia akhirnya mengetahui kesalahan istrinya di masa lalu. Iya, Pi. Kenapa mami melakukan semua ini? Kamu juga bersalah. Kenapa tergoda dengan wanita lain? Padahal udah memiliki istri yang setia, juga cantik. Papi gak habis pikir. Pak Agus menyesali perbuatan Bayu. Udah dong, Pi. Semuanya sudah terjadi. Harapan kita sekarang harus berhasil membawa Adit pulang. Ayah dan anak itu akhirnya mengakhiri obrolan. Mereka memilih beristirahat sebelum pergi ke rumah mertua Tiara. Bayu berjanji pada diri sendiri akan segera membawa Aditya pulang ke rumah orang tuanya. Sore pun tiba. Bayu dan Pak Agus segera bergerak menuju tempat tujuan. Kedua laki-laki itu tidak sabar untuk bertemu dengan Aditya. Sementara itu, Tiara yang sedang berada bersama kedua putranya di halaman sangat terkejut melihat kehadiran Bayu dan Pak Agus. Ia pun segera membawa Aditya dan Arga memasuki rumah. Ia merasakan sesuatu yang aneh setelah bertemu dengan kedua laki-laki itu. Arya dan Pak Wawan yang baru pulang dari kantor juga sangat terkejut melihat Bayu dan ayahnya yang kini duduk di teras depan. Arya tidak menyangka kalau laki-laki masa lalu Tiara kini ada di hadapannya. Ia kembali mengingat sebutan sayang yang Bayu tujukan kepada Tiara semalam. Ada perlu apa ke sini? Tanya Arya dengan ketus. Mau ketemu anakku, jawab Bayu dengan ketus juga. Dasar laki-laki aneh. Dulu Tiara nggak dianggap, sekarang butuh. Arya tersenyum sinis kepada Bayu. Bayu langsung berdiri, lalu menghampiri Arya. Ia memegang kerah kemejanya. Jangan halangi aku untuk bertemu anakku.
Berani-beraninya kau berbuat seperti ini di rumahku. Arya mendorong tubuh Bayu. Berhenti. Tiba-tiba Tiara berdiri di depan pintu masuk rumah mertuanya. Ayah mertua Tiara tidak ingin terjadi perkelahian antara putranya dan Bayu. Ia pun meminta Arya menyelesaikan masalah yang ada dengan kepala dingin. Ia sangat tahu seperti apa perasaan Arya karena harus bertemu dengan mantan suami Tiara. Sementara itu, Pak Agus juga berdiri, lalu menghampiri Tiara. Izinkan Adit pulang bersama kami, Nak. Ia pun menyampaikan niat dan tujuannya mengunjungi rumah mertua Tiara. Tiara sangat terkejut mendengar permintaan Pak Agus. Ia tidak menyangka kalau laki-laki parubaya itu tega memisahkan dirinya dan Aditya. Itu nggak mungkin, Pi. Tia nggak akan pernah memberikan Adit pada kalian. Dia anak Tia. Tapi dia juga anakku. Bayu turut menimpali. Jangan pernah bermimpi untuk memisahkan aku dengan anakku. Tiara menaikkan suara. Tujuan aku dan Papi kesini untuk membawa Adit pulang. Bayu tetap bersikeras. Tidak. Tiara tidak kuasa menahan bening kristal dari pelupuk matanya agar tidak jatuh. Arya tidak terima melihat istrinya bersedih. Ia pun mendaratkan pukulan di pipi kiri Bayu. Apakah niat Bayu dan ayahnya akan berhasil?